Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini siapa yang nggak masuk? Kenapa ya? Mari kita doakan semoga mereka lekas sembuh ya. Untuk pembuka pelajaran, Bapak mau minta tolong satu orang untuk memimpin doa di depan. Oke. Ya. Oke. Sena. Pembelajaran hari ini. Di sini tujuan yang pertama adalah kalian setelah pembelajaran ini dapat memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, mampu memberikan contoh penerapan berpikir. Yang ketiga, dapat membuat langkah-langkah sederhana algoritmik. Yang terakhir, terlibat aktif dalam kuis dan game interaktif. Oke. Anak-anak, untuk membangkitkan nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Pusat. Indonesia sana hari merah, pusaka abadi nan jaya, abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kalah terabdi, puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir mereka, dimulai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, terima kasih. Untuk mendukung pembelajaran ini, Bapak akan putarkan tutorial tentang berpikir komputasional. Mari kita saksikan. Kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada gunanya dari komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah Jadi bisa tanpa komputer namanya mulai dari proses bimbing, mencatat ringkasan pelajaran, Ini kesalahan hingga kita termasuk sekali besok. dasar-dasar Kalau kita berpikir sudah bisa komputasional. melakukannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh cara kita menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana.
jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Oke. Nah, kalau begitu, Anak-anak, jadi berpikir komputasional itu bukan berarti harus berpikir seperti robot atau kode-kode yang rumit, ya. Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer atau cara berpikir komputer. Karena komputer juga buatan manusia berulang-ulang. Ingat, ketika dimatikan, balik lagi ke awal, seperti itu. Nah, itu berulang-ulang. Lalu keterampilan berpikir komputasional ini berperan penting dalam kehidupan, terutama pada era abad ke-21 yang tadi era 4.0 dan 5.0. Oke. Dari video tutorial tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa berpikir komputasional mempunyai 4 prinsip. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, berpikir algoritmik. Prinsip berpikir komputasional yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contohnya menyusun acara ulang tahun, acara 17-an, dan lain-lain. Dan ini sebagian besar prosesnya dalam bentuk unplugged. Anak, kita akan membuktikan prinsip komputasional yang kedua, yaitu pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi kesamaan pola dalam berbagai permasalahan. Tujuannya untuk menemukan pola untuk menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contoh, ketika kalian harus mengambil jemuran baju yang sudah kering dan melipatnya, jemuran keluarga tadi, berarti kalian harus bisa mengenali pola baju untuk anggota keluarga. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah game atau quiz untuk model pengenalan pola. Ya, ini prinsip dari salah satu prinsip dari dipotong kepanjangan jelasin. Quiz dari pengenalan pola. Kita lihat pola di sini ada pola apa ini? Lingkaran, bintang, segitiga. Oke, kita coba. Kita akan praktik. Oke. Kalau polanya begini, kira-kira yang di awal itu bentuk apa? Lingkaran. Betul? Kita coba. Jadi harus pas memasangkannya. Oke? Nah, seperti itu. Berpikir komputasional yang ketiga adalah abstraksi, yaitu proses mengenali struktur masalah lalu membaginya menjadi bagian-bagian yang kecil yang lebih sederhana sehingga mudah dikerjakan. Tujuannya agar bisa fokus pada inti masalah
karena informasi yang terlalu banyak. Kalau kalian merapikan sesuatu, apa dulu nih? Nah itu yang paling penting, namanya intinya itu dengan prinsip abstraksi. Contohnya ketika ingin menceritakan pengalaman liburan kepada teman, pastinya seru-seruan tuh. Tidak mungkin kalian menceritakan semuanya, tapi menceritakan hal yang paling seru saja. Seperti itu. Itu namanya hal yang paling penting dengan prinsip abstraksi. Oke. Game atau quiz dari abstraksi. Kita coba ya. Oke. Di sini kontennya dalam bahasa Inggris teksnya, jadi kalian harus menjawab juga dengan bahasa Inggris juga. What is black when it is clean and white when it is dirty? Apa warnanya hitam ketika bersih dan putih ketika kotor? Ada yang bisa jawab? Apa aja? Papan tulis. Papan tulis. Baik, jawabannya akan kita cek. Oke, benar. Keren. Prinsip berpikir komputasional yang keempat adalah berpikir algoritmik atau algoritmik thinking, yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur, cara membuat apa gitu ya. Ada yang udah tertulis, ada yang sesuai pengalaman. Tujuannya menganalisis masalah, memecahnya menjadi langkah-langkah tersusun. Ya, jangan sampai membuat mie dulu, baru air panas, baru luar biasa rasanya. Jadi sih, tapi rasanya kurang enak. Contoh, membuat langkah-langkah misalnya membuat roti lapis atau membuat teh manis, itu keseharian. Gamenya yang mana? Kita akan coba. Oke. Anak-anak, ini quiz atau game dalam prinsip berpikir algoritmik. Oke. Ini namanya permainan Blockly dalam konsep labirin di sini. Oke, gimana caranya? Kira-kira orang ini ke tempat tujuan berapa langkah? Dua. Kita coba. Ini kan udah 2 ya? 3. Kita coba 3. Kita karena maju-maju terus, kita coba tambahkan. Oke, jalankan program. Oke, keren. Seperti itu. Nah, anak-anak, apa sih manfaat berpikir komputasional? Di sini Bapak tampilkan 5 manfaat. Yang pertama, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Yang kedua, membuatmu menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Yang ketiga, membantu merencanakan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Dan yang kelima, yang sangat penting adalah menjadi fondasi penting ketika kita memasuki bidang sains, teknologi, teknik, matematika di masa depan, seperti perkembangan teknologi canggih yang terjadi saat ini. Kita akan mengerjakan KPD. Untuk itu, silakan kalian membentuk kelompok yang sudah diatur tadi. Oke, silakan. Bapak bagikan per kelompok. Anggotanya nama kelompok misalnya kelompok 1, 2 dan seterusnya. Silakan diskusi berdasarkan
materi yang sudah tadi Bapak jelaskan? Kelompok 3 Pak Iman. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan LKPD hari ini. Bapak akan memanggil satu orang perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya. Kepada Ciko, silakan ke depan. Coba bacakan hasil diskusi dari soal nomor 1. Contoh dekomposisi dari kegiatan di sekolah adalah bangun tidur, lalu sarapan, mandi, dan berangkat sekolah. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan mulai. Data, bacakan data kesimpulan hari ini. Berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk mengatasi ingat 4 prinsip. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 4. Berpikir. Oke, tepuk tangan lagi untuk semuanya. Kelas 5. Oke. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai tentang berpikir komputasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.